Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin udah Ibu paparkan ringkasan materi semester ganjil untuk kelas 12 lintas minat biologi, yaitu pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan, metabolisme, genetika, pembelahan sel, hereditas, dan penerapannya dan mutasi. Di mana sekarang kita masuk bab pertama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebelumnya itu kita lihat dulu standar kompetensinya, yaitu melakukan percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kompetensi dasarnya yaitu merancang percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan. Selanjutnya, indikator adalah peserta didik dapat melakukan identifikasi hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang kedua, peserta didik memahami pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, kita lihat dulu pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini kalian lihat pengertian dari pertumbuhan, yaitu peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya penambahan ukuran yang bersifat irreversible. Pertumbuhan dimulai sejak terjadi fertilisasi sehingga terbentuk embrio di dalam biji. Setelah itu biji akan berkecambah, di mana irreversible itu adalah tidak bisa kembali ke bentuk awal atau asalnya. Dan kita lihat perkecambahan itu muncul di volume radikal pada biji. Nah, di sini kita lihat perkecambahan epigel, di mana proses perkecambahan diawali dengan penyerapan air oleh biji. Air yang masuk ke dalam biji akan mengakibatkan enzim, yaitu yang menyebabkan terjadinya perkecambahan. Perkecambahan itu dibagi dua, ada namanya perkecambahan epigel dan perkecambahan hipogel, di mana perkecambahan epigel adalah tumbuhan hipokotil yang memanjang sehingga pemula dan dikotiledon terangkat ke permukaan tanah. Itu yang dinamakan perkecambahan epigel. Sedangkan selanjutnya, perkecambahan hipogel adalah tumbuhnya epikotedon yang memanjang sehingga pemula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah, sedangkan kotiledon tertinggal di dalam tanah. Itu contohnya perkecambahan pada kapri. Selanjutnya, kita lihat pengertian perkembangan. Perkembangan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan perubahan sifat yang tidak dapat diukur, di mana pada tumbuhan itu akan ditandai kemampuan tumbuh menghasilkan gamet, bunga, atau buah yang merupakan tanda kedewasaan, di mana dikatakan adalah tingkat yang lebih sempurna. Selanjutnya, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Itu ada dua faktor, di mana faktor dalam terdiri atas faktor interseluler, yaitu gen. Faktor yang kedua, interseluler, yaitu hormon. Sedangkan faktor luar, yaitu berupa lingkungan yang terdiri dari nutrisi, cahaya, suhu, air, dan medium. Kita lihat dulu faktor dalam. Faktor dalam di mana dikatakan faktor interseluler yang berupa gen, di mana gen atau genetika adalah sifat fenotip yang tampak pada tumbuhan seperti warna bunga, bentuk daun, itu dipengaruhi oleh lingkungan atau faktor genetiknya. Nah, kita bisa lihat sifatnya ada batang tinggi, batang rendah pada tanaman. Sedangkan hormon, lihat di situ, hormon yaitu adalah zat yang membantu pertumbuhan tumbuhan pada tumbuhan seperti penebalan sel, pertumbuhan akar, batang, bunga, dan buah. Itu dipengaruhi oleh hormon. Yang kedua kita lihat faktor luar atau lingkungan yang berupa nutrisi atau makanan,
lingkungan, cahaya, suhu, air, dan media. Nah, selanjutnya kita lihat di sana macam-macam hormon pada tumbuhan, yaitu ada hormon auksin, yang kedua gibralin, yang ketiga sitokinin, yang keempat pirulogen, asam absisat, kalin dan gas etilen, dan asam turmatin. Kita lihat dulu auksin. Auksin di mana pertama kali diisolasi oleh IAA, Indus Acetate. Peranan auksin yaitu meningkatkan perkembangan bunga dan buah sampai selanjutnya menyebabkan dominasi apikalnya. Nah, kita lihat selanjutnya. Sitokinin, di mana sitokinin yaitu merupakan kumpulan senyawa yang fungsinya mirip satu sama lain, yaitu menebal dan mempengaruhi pertumbuhan tunas pada akar. Peranannya merangsang pembelahan sel. Kalian bisa baca sendiri sampai 5 contoh peranannya. Yang selanjutnya, di sana gibralin, yaitu suatu zat yang mempunyai sifat seperti auksin yang diperoleh oleh ada jamur di situ. Di sana ada fungsi atau peranannya mempengaruhi pemanjangan atau penebalan sel. Yang kedua, menghambat pembentukan biji sampai merangsang aktivitas enzim amilase dengan proteinase yang berperan dalam perkecambahan. Yang selanjutnya, asam absisat atau dormin kata lain, yaitu fungsinya menghambat pertumbuhan hingga berlawanan dengan fungsi auksin dan gibralin, yaitu peranannya kalian bisa lihat penghambatan, semuanya penghambatan, membantu pengguguran daun pada musim kering juga. Yang selanjutnya, gas etilen. Gas etilen adalah tumbuhan menghasilkan gas etilen, itu penyebabnya kematangan buah yang lebih cepat, itu menghasilkan buah yang sudah tua atau cepat masak. Yaitu sudah. Yang selanjutnya asam trumalin. Asam trumalin yaitu jika tumbuhan terluka atau luka dapat diperbaiki kembali atau dapat penutup lukanya. Yang selanjutnya kalin. Kalin di situ adalah hormon tanaman yang mempengaruhi pembentukan organ pada tumbuhan. Nah, contohnya itu di sana terdiri dari rizokilin, yaitu pengaruh pembentukan akar kalau rizokilin, sedangkan kaulakalin adalah pembentukan batang, pilokalin adalah pembentukan daun, autokalin pembentukan bunga. Nah, sekarang dari penjelasan Ibu Guru, coba kalian jawab latihan soal 5 bentuk soal, kalian kumpulkan nanti di jam berikutnya. Nah, bisa kalian browsing dari referensi-referensinya, bisa kalian tambahkan pengetahuan kalian dari internet, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan, dan bisa kalian lihat juga referensi biologi lainnya. Nah,